Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Memanggang klan Balwi serta fans klubnya, ya, biar mereka itu melek, gitu ya. Ya, karena di zaman modern sekarang, era-era modern, ya, di media sosial apapun, di platform media apapun itu, dengan masalah nasab Balwi ini, ya mereka akhirnya bermuara kepada gontok-gontokan. Termasuk saya, ini kan lebih gontok-gontokan nih. Tapi saya lebih memberikan edukasi karena hak dan kewajiban saya sebagai pribumi. Ketika negara kita, ketika Nusantara kita diacak oleh mereka, harga diri negara kita sedang ditindas oleh mereka, saya tidak mau diam. Jadi dengan gaya seperti ini, ya saya lakukan. Ya karena saya ada di media sosial, saya ada di YouTube, iya kan? Kalau ketemu di darat harus berantem, ya saya sudah sangat siap. Nah makanya dalam hal ini, untuk memanggang klan Balwi serta fans klubnya, itu para muhibin, para budaknya, ya itu biar mereka itu melek, ya kan? Karena di era digital, era modern sekarang, ya kalau ada orang-orang yang terlihat bodoh begitu, itu ya memang orang bodoh. Ya, harusnya di era modern ini kita bisa mengakses informasi apapun. Kalau mereka hanya main klaim dan klaim tanpa ada bukti-bukti yang kuat, yang akurat, yang ilmiah, kita di era modern sekarang ini masih percaya saja. Kita kategorinya adalah orang bodoh. Karena kebenaran bisa kita cari sekarang. Ya, informasi tentang mereka kita bisa mengakses dimanapun, dan ini adalah hal yang gampang. Makanya sekarang kita harus berani untuk bertemu dan melawan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sebenarnya kalau di era digital ini kita itu bisa mengakses apapun. Iya, tentang kebenaran, tentang informasi, tentang data, tentang bukti-bukti yang valid, tentang kajian-kajian ilmiah. Kita nggak boleh hanya berkhusnudon saja. Kalau zaman dulu, bukan di zaman intelektual yang seperti sekarang, bukan di zaman modern, zaman digital seperti sekarang, kita boleh untuk berkhusnudon. Tetapi sekarang kita adalah generasi milenial, maka kita harus ya pandai-pandai untuk mencari kebenaran. Jangan seperti kebo yang dicocok hidungnya. Ya, ini kita lihat bukti-buktinya ya. Satu, bahwa DNA itu adalah stempel dari Allah. Jadi itu nggak bisa berbohong. Itu adalah sebuah sunatullah. Jadi kalau Habib Rizik mengatakan bahwa DNA itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi seorang itu nasabnya tersambung kemana, itu benar. Ya walaupun sempat diharapkan juga oleh menantunya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa DNA itu adalah tidak bisa berbohong. Ya kan? Ilmu genetik itu sudah memberikan bukti yang jelas. Klan Balwi itu berhaplogrup G. Sedangkan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haplogrupnya adalah C1. Jadi secara sains, ya secara sains, tahu sains nggak? Secara sains pengetahuan, ya permainan berakhir. Tetapi apa tanggapan mereka, para Habib Balwi dan para mukibinya? Mereka ngegas pakai dalih syuhrah wal istifadah, masyhur dan terkenal gitu kan. Itu hanya mengandalkan nama besar dan opini publik. Jadi kalau untuk zaman sekarang itu harus dengan fakta, bukan dengan opini. Kalau DNA sudah dibilang bahwa kalian itu tidak nyambung pada Rasulullah, ya gimana mau dibela? Ya mending lah ada JJ-nya begitu. Kalau setiap para Habib Balwi itu pasti berhaplogrup G, ya kita membela dari sisi mana? Sedangkan kita adalah hidup di zaman modern, kita bisa melihat DNA mereka, dan kita tahu bahwa DNA itu bukanlah sebuah hasil akhir dari sebuah kebohongan genetika, ya. Karena itu adalah stempel alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tingkat distorsi secara Promax, ya. Tidak cukup dengan klaim kosong, mereka juga hobi dengan meremix sejarah. Contohnya ya,
Tiba-tiba pengen di Diponegoro, kemudian Patimura, kemudian Sunyadin, Tengumar dan sebagainya itu diklaim sebagai klan Baalwi. Ya mereka seolah tidak ada harga diri, tidak ada ya malu-malunya begitu. Tahu-tahu mengklaim orang Nusantara itu. Apa mereka tidak punya stok orang-orang hebat ya? Malu mungkin ya pakai nama mereka sendiri. Jadi kenapa sih mereka masih nebeng dengan tokoh-tokoh besar Indonesia? Ini kayak orang yang mau terkenal tapi nyuri karya orang lain. Ini kan lucu bin wagu kan? Dan saya bilang ini adalah hal yang memalukan. Kemudian literasi itu nol besar. Yang ada adalah literasi bacot gitu kan, misalnya maki-maki. Literatur andalan mereka tuh kadang absurd banget. Contohnya ada Al-Syakran yang nulis soal Ubaidillah yang katanya leluhur mereka di abad 9 tanpa sumber sama sekali. Jadi di abad ke 1, 2, 3 itu tiba-tiba menghilang dan abad 9 baru muncul nama Ali Asy-Syakran. Yang 4, 5, 6, 7, 8 itu dari mana? Ghaib kan? Nah, itu kayak ketika kamu bikin skripsi, bikin laporan, karya tulis, tesis gitu ya, itu hanya katanya-katanya saja. Kalau referensi sejarah, ya ngaco begitu, bagaimana kita mau percaya terhadap klaim nasab mereka? Kita semakin tersesat nanti malah. Kemudian yang berikutnya adalah para pengikutnya, itu para budak, para muhibin. Mereka ini adalah dogma squad. Dogma enggak? Iya, dogma itu adalah ajaran agama. Bahkan kalau lebih ekstrim itu adalah doktrin agama. Dogma squad. Jadi mereka para muhibin, para budak itu seperti kebo yang dicocok hidungnya. Begitu ya, karena hanya dengan dogma saja. Jadi fans mereka itu lebih suka mengamini semua omongan yang tanpa dasar. Ya, cita-cita khurafat kan mereka mengamini. Ya kan? Bahkan bendera Panji Rasulullah pada perang Badar itu masih bagus dan dijual di Shopee. Itu kan kalau otaknya sudah nggak waras pasti akan percaya. Bendera Panji Rasulullah pada saat perang Badar sudah 1500 tahun, harusnya itu sudah ya secara fisik kekuatan dari kain sih berapa lama. Itu masih bagus gitu. Dan ini karena efek dogma. Kemudian ada bukti ilmiahnya nggak sih? Ya paling di skip lah. Ada kritik, malah ngegas dan menyerang orangnya. Ini saya ngomong begini, yang kalau yang nonton itu para budak ya baca akan ngegas. Jadi yang dikritik itu orangnya, kritik orang gitu, tapi bukan argumentasinya. Kalau klaim kalian kuat, kenapa tidak dipakai logika? Jadi jangan hanya pokoknya harus begini, pokoknya begini, yang nggak boleh begitu. Argumen itu dengan ilmiah. Dijembeng bukunya. Ya, kalau kalian itu para Habib Balawi memang punya bukti, punya buku. Gitu. Kemudian akhlaknya, nih, yang kelima itu adalah akhlaknya. Jadi kayaknya kalau akhlaknya itu salah jurusan gitu ya. Dia mengaku sebagai darah Rasul, tetapi akhlaknya kan kurang ajarnya begitu. Ngaku pewaris spiritual Nabi Muhammad SAW, tetapi kelakuannya jauh banget dari ajaran beliau. Ada yang bermain politik kotor, ada yang mengklaim gelar Habib itu buat mencari cuan, buat gawir, bahkan sampai memanipulasi sejarah, seperti Doti Bilyahya. Itu adalah the God of Father, penjahat kelas kakap itu. Itu memanipulasi sejarah Nusantara, sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah para leluhur, sejarah Wali Songo. Itu punya Habib Lutfi sudah komplit di sana. Ya, jangankan sejarah mereka, sejarah Rasulullah saja mereka klaim. Kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup, kayaknya ya dia juga bakal geleng-geleng kepala lihat kelakuan para keturunannya, katanya keturunannya begitu. Ya Rasulullah bakal geleng-geleng, walah anakku, putuku kok yang ini kepret bisa. Kemudian yang berikutnya adalah bukti nggak ada. Tetapi PD-nya itu tingkat provinsi. Ya, bukti nggak ada, tapi PD-nya itu tingkat provinsi.
Mungkin karena masa kecil itu kurang diberi imunisasi sehingga itu PD-nya itu kelewatan gitu. Ya kan? Klaim mereka tuh kosong banget gitu ya. Bukti sejarah tidak ada, genetiknya tertolak, filologi, wah jangan ditanya kalau masalah filologinya. Filologi aja mereka nggak paham pastinya. Tapi mereka itu masih pede banget dan berharap orang-orang selain para mukibin, para budak itu percaya. Kita itu disuruh percaya. Presiden disuruh percaya. Lalu turis-turis seluruh Jakarta itu disuruh percaya. Bahkan malaikat itu mungkin disuruh percaya. Ya, cuma gara-gara leluhur kami itu adalah orang-orang hebat. Ya, kata leluhur kami itu hebat. Jadi jangan zaman sekarang itu orang itu nggak gampang dibodohi. Ya, kecuali para budak dan para muhibbinnya. Kita maklum sih kalau mereka. Jadi kesimpulannya adalah buka mata, ya, jangan buta fakta. Buka mata dan jangan buta fakta. Klaim Balawi dan pengikutnya itu perlu sangat sadar, karena zaman ini sudah berubah. Orang-orang sekarang itu tidak mudah percaya tanpa adanya bukti. Tidak seperti orang dulu yang mengedepankan husnudzon. Kalau kalian mau dihormati, ya bangunlah dengan reputasi yang fakta. Ya, reputasi dengan fakta. Jadi, ya jangan hanya ngomong kosong belaka begitu. Ya. Naikkan reputasi kalian itu dengan fakta-fakta yang baik. Bukan mengandalkan nama besar leluhur kalian itu yang nggak jelas. Berbagi Muqaddam, Al-Ubaidillah, Al-Habsyi dan sebagainya. Yang dengan cerita 1001, cerita khurafatnya. Jangan mengandalkan leluhur mereka, jangan mendompleng nama besar leluhur mereka. Ya, nama besar mereka juga adalah nama-nama fiktif, cerita dongeng. Itu dijadikan sebagai andalan kalian. Tapi bangunlah dengan fakta. Dan kemudian, klaim kalian bahwa kalian itu adalah cucu Rasulullah, itu adalah bohong semata. Ini hanya dongeng. Jadi kalian itu bukanlah cucu Rasulullah. Sekarang sudah waktunya untuk move on. Jadi para muhib, para budak, sudahlah. Kurang buta apa lagi sih? Kalian para ulama-ulama yang menjadi muhibbin, itu kitab-kitab Balawi, kitab-kitab yang menjadikan potensi kalian untuk menjadi seorang kafir, keluar, murtad, gitu. Itu silakan dipelajari. Kita harus move on loh. Dengan era digital sekarang sudah semakin terlihat fakta-fakta bahwa mereka itu bukanlah hadurah Rasul. Karena kalau kebenaran itu tidak butuh drama. Ya kan? Buktinya adalah fakta. Jadi sekarang dengan adanya fakta-fakta seperti ini, saya berharap ini Gen Z apalagi, ayolah melek sejarah, melek tentang fakta-fakta bahwa selama ini kita telah ditipu oleh Habib-Habib Balawi. Dan saya berharap Habib Balawi ini tobatlah. Jangan selalu ngeyel dan selalu mengikuti bahwa nama besar leluhur kalian itu adalah orang-orang hebat. Iya kan? Gen Z, para Habib Gen Z sekarang itu mungkin tidak paham. Kalian juga saya yakin adalah korban dari leluhur kalian juga. Dengan 1001 cerita bohong dan khurafatnya. Ya. Jadi kalau Habib-Habib yang waras, silakan dievaluasi, dilihat, dan kalian berani untuk mengatakan tentang kejujuran bahwa kalian itu bukanlah hadurah Rasul. Oke? Jangan baper saya ngomong seperti ini. Ya, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.